Pada 18 Januari 2022, jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 di Jawa Timur bertambah 44 dan pada 19 Januari bertambah 49. Sementara itu, pada pekan-pekan sebelumnya, jumlah kasus COVID-19 hanya bertambah 8 dan yang terbanyak 29 kasus. Begitu juga jumlah kasus aktif pada 18 Januari bertambah 23 dan pada 19 Januari bertambah 26 kasus. Sedangkan pada pekan-pekan sebelumnya yang terbanyak hanya bertambah 17. Seperti tahun lalu, tren kenaikan jumlah kasus terjadi 2 minggu setelah tingginya mobilitas masyarakat pada masa libur Natal dan Tahun Baru, dan tahun ini juga dipengaruhi varian Delta dan Omikron. Yang pertama memang itu ya, faktor mobilitas Nataru biasanya memang baru kelihatan setelah masa inkubasi selesai, itu biasanya kurang lebih 2 minggu setelah aktivitas mobilitas tersebut naik. Yang pertama. Yang kedua memang ya dari hasil WGS yang dikirimkan, kan selain Omikron ternyata kita juga menemui, kemarin sudah dijelaskan ya, ada varian Delta dan varian lokal. Selain itu, ada 1 kasus varian lokal dari sampel yang masuk pada 3 Januari dan telah dilakukan tes whole genome sequencing di Institute of Tropical Disease Universitas Airlangga. Varian B1619 ini sebenarnya juga pernah ditemukan sebelumnya. Menurut Satgas Penanganan COVID-19 Jawa Timur, varian baru belum tentu menjadi hal yang berbahaya, apalagi karakter virus RNA mudah bermutasi. Sifat varian lokal masih terus diteliti dan jumlah sampelnya masih sedikit. Yang perlu diperhatikan adalah kategori varian virus, seperti varian Delta dan Omikron yang masuk variant of concern atau varian dengan kewaspadaan tinggi karena penularan yang signifikan. Dan sampai sekarang B1619 itu sebenarnya cuma ya karena dia mutasi yang nggak pernah kelihatan aja, makanya disebut sebagai varian lokal sebenarnya. Karena ini dari sampel yang kita dapatkan juga saat yang pertama sedikit, yang dari sekuensi kita dari lumayan banyak yang dalam 1 tahun ini yang ketemu varian lokal kan cuma 1. Itu menunjukkan bahwa artinya mungkin virus ini penularannya tidak terlalu cepat gitu. Terus yang kedua pun juga kita belum mendapatkan bukti bahwa varian baru ini lebih berbahaya atau memiliki sifat-sifat yang khusus gitu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur pun berupaya melakukan kembali operasi justisi protokol kesehatan, mempertahankan jumlah tes COVID per minggu 150.000 hingga 180.000 dan melakukan pelacakan masif berbasis lokal. Selain itu, vaksinasi digencarkan karena terbukti mengurangi angka kematian. Dan mengharapkan bantuan tes PCR SGTF dari Kementerian Kesehatan yang dapat mendeteksi kemungkinan varian Omikron. Kanza Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.